Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, diringkas oleh Imam Ibnu Qudamah. Kita masuk ke bab 25 tentang taubat. Tentang apa, Pak? Taubat. Taubat ini adalah bagian yang keempat di buku itu, yaitu bagian munjiat, yaitu disebut, artinya munjiat adalah hal-hal yang melepaskan diri dari api neraka dan memasukkan ke dalam surga. Hal-hal yang melepaskan diri dari perbuatan yang buruk-buruk menuju perbuatan baik. Jadi kan buku ini dibagi kepada 4. Pertama, bagian pertama disebut dengan ibadah. Ibadah. Bagian kedua disebut adah. Adah itu adalah kebiasaan. Kebiasaan kita udah bahas kemarin, makan, minum, segala macam. Kalau ibadah di awal bagian pertama tadi, ibadah itu dari thaharah, puasa, zakat, haji, itu ibadah, ya kan? Tapi bukan pembahasan fikih, Pak, tapi pembahasan hati. Kemudian yang bagian kedua yaitu adah. Adah adalah kebiasaan-kebiasaan, makan, minum, berjalan, menikah, segala macam itu, tapi masuknya ke dalam hati. Kemudian yang ketiga, baru saja kita selesaikan yang ketiga itu, disebut dengan muhlikah. Muhlikah itu apa? Hal-hal yang membinasakan kita dari tertipu dunia, sifat iri, dengki, sombong, gitu kan ya? Ya kan, sifat iri, dengki, sombong, apalagi itu. Oh gitulah. Pokoknya sifat-sifat yang buruk. Sekarang masuk bagian keberapa, Pak? Keempat. Bagian keempat adalah tentang bagian keempat awalnya babnya taubat, tapi bagian bukunya disebut munjiah. Apa namanya? Munjiah. Munjiah itu hal-hal yang melepaskan. Bapak Ibu kok bawanya ini aja sekarang ya Allah. Udah mau puasa nih Allah. Ayolah semangatlah sedikit. Semangat. Nggak ada nasi lewet, Pak. Nggak ada. Makanya ada kan? Ayolah semangat, nasi lewet nanti setelah ini. Ayolah. Iya kan, Pak, nasi liwet kan, semangatlah. Nasi uduk, ya kan sama aja tuh. Nasi uduk itu juga seperti di nasi liwet, cuman dirubah aja sedikit, kan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa pembahasan kita hari ini? Tentang taubat. Taubat itu artinya apa? Taba yatubu taubatan, artinya kembali. Kalau pepatah Paris itu, Pak, Paris itu bilang, kalau sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Itu kata orang Paris. Paris itu Pariaman sekitarnya. Kalau sesat di ujung jalan, maksudnya di jalan itu di mana, Pak? Bapak ke jalan nih, sesat Bapak di situ. Gimana caranya supaya Bapak tidak sesat? Gimana caranya? Apakah Bapak teruskan? Makin sesat. Gimana caranya? Kembali ke pangkal jalan. Maka taubat itu disebut kembali ke pangkal jalan. Asli kita siapa, Pak? Biasanya nih ya, orang kalau kecil-kecil dia suka ke masjid. Suka ke mana, Pak? Ke masjid, ya kan? Umur 12 udah tamat, biasanya nih ya, tamat SD, tamat ngaji. Namanya khatam. Bapak ada khatam Quran, ada Pak? Jawablah dikit, Pak. Jawablah dikit. Bapak dulu pernah khatam Quran enggak? Biasanya khatam Quran kelas berapa?
Kelas SMP. Terlambat Bapak tuh. Orang khatam Quran kelas 6 paling enggak. Kelas 5 dah. 5 SD atau kelas 6 SD. Itu khatam Quran tuh namanya ya. Khatam Quran. Khatam Quran. Itu semarak tuh. Pakai drum band tuh. Saya kan dulu bekas rektor Pak. Rektor TPA dulu. 3 tahun jadi rektor. Serius. 3 tahun jadi rektor. Kelas berapa itu saya jadi rektor tuh? Kelas 1 SMA, 2 sampai 3 SMA rektor. Bayangkan sama Pak tuh dah hebat kan saya tuh. Iya rektor, kepala TPA Pak. Muridnya ada 260 orang. Gurunya ada 8 orang. Siapa kepala TPA-nya? Saya. Serius Pak, serius Pak. Itu kelas 1 SMA, itu dah hebat kan saya kan? Dah hebat saya ke SMA, itu dah hebat. Biasanya anak-anak tuh khatam berapa Pak? Kelas 6 SD, kelas 5 SD khatam tuh. Tapi sekarang kok gak ada TPA ya Pak ya? Ada Pak. Tapi kok muridnya gak sebanyak murid saya tuh Pak? Murid saya kayak sekolah kayak itu Pak. Kayak pakai lokal Pak. Ke lokal pakai itu, pakai apa tuh? Pakai rapor juga. Ada ujiannya juga. Serius Pak. Ujiannya juga gitu. Serius. Murid saya itu 260 orang. Saya lihat TPA sekarang gak sepi aja. Ada semarak. Oh dulu kayak sekolah Pak. Sekolah mereka sampai jam 1, setengah 2 mereka di TPA sampai jam 5. Itu dulu. Sekarang saya gak ketemu Pak ya. Kenapa Pak ya? Gara-gara saya sudah berhenti jadi rektor mungkin. Mungkin bisa jadi salah satu diantaranya itu. Sampai sore sekarang langsung tahfiz sekolahnya Pak ya. Ya memang dulu mah nggak ada sekolah itu. Gitu-gitu dulu. Sekarang semarak sekolah SDE. Ya mudah-mudahan begitu Pak. Amin. Amin. Apa tadi? Ceramah apa tadi? Oh, TPA. Udah jadi tahu Pak. Jadi ini ada tamat di TPA. Tamat di TPA kelas berapa? Kelas 6, umur 12 tahun. Habis itu SMP nggak ngaji itu. Ada kami buat namanya TPQ, Taman Pendidikan bukan TPA, TPQ itu lebih naik lagi. Tapi nggak ada muridnya, susah jadi muridnya. SMP sibuk kata dia. SMA, tambah sibuk. Kuliah, sibuk banget, banyak tugas. Apalagi setelah kuliah kerja, los tuh orang tuh, nggak ngerti tuh orang tuh kemana tuh. Dari umur 12 sampai usia kerja. Sampai nanti punya anak, segala macam, nanti balik-baliknya usia 50 tuh Pak. Udah 50, udah mulai pensiun, dia udah capek dia dengan dunianya, baru dia balik. Kemana saya selama ini? Apa yang saya lakukan? Masa masjid tidak pernah saya datangi? Apa yang pernah? Balik lagi tuh, balik lagi. Disitulah orang kembali tahu taubat. Tapi sebaik-baiknya usia 40 tahun. Sebaik-baiknya usia berapa Pak? 40 tahun. Tapi dengan dibiasakan pas ketika kecil pernah ke masjid atau pernah membaca Quran, pernah sholat, nanti dia diingatkan lagi sama Allah. Sudah pergi jauh, nanti balik. Nah, itu namanya taubat. Apa namanya Pak? Taubat, balik lagi. Pak, taubat itu dari apa Pak? Dari dosa-dosa. Dosa itu penyebab orang apa Pak? Adalah penghalang orang untuk dari apa yang dia cintai. Untuk dicintai itu terhalang. Allah nggak mencintai orang yang tidak bertaubat. Tapi kalau dia bertobat, kalau dia bertobat, nanti Allah datangkan cintanya. Allah sayang sama dia. Sayang. Atau sebaliknya, menjauhi apa yang menjauhkan diri dari yang dicintai adalah Jadi Pak, kalau kita menjauhi dosa dari apa yang sudah kita dapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dosa itu hukumnya wajib. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sebab dosa itu menghalangi orang untuk berbuat baik. Apa yang membuat orang malas sholat? Apa Pak? Dosa. Serius Pak, dosa Pak. Apa yang membuat orang malas untuk berinfak, berzakat, puasa, haji? Apa Pak? Dosa. Kalau bukan dosa, apalagi, ya kan? Makanya Pak, orang kalau saya ini tidak berbuat dosa, saya contoh sama Bapak. Ada nggak orang ngambil harta haram, habis itu semangat dia untuk berinfak?
Jawablah dikit, Pak. Jawab aja dikit. Nah. Diambil harta haram, habis mencuri, habis itu dia berimpak. Insya Allah nih, setelah ini saya berimpak nih. Ada nggak, Pak? Nggak ada, nggak akan diberikan semangat oleh Allah untuk berimpak. Nggak akan diberikan semangat oleh Allah untuk berimpak. Iya kan? Serius, Pak. Ada nggak orang habis berzina? Saya habis berzina ini, insya Allah sholat, saya khusyuk, insya Allah. Ada nggak, Pak? Mana ada? Ada orang setelah berzina, kemudian dia puasa. Ada nggak, Pak? Enggak ada, Pak. Enggak ada, serius, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Jawablah dikit, Pak. Iya kan? Jadi, Pak, kalau nih kan tubuh kita ini, Pak, tubuh kita ini, kalau dia diberi hal-hal yang baik, Pak, dia akan menularkan sesuatu yang baik. Tapi kalau diberi hal-hal yang buruk, Pak, dia akan menularkan yang buruk pula. Pak, orang habis judi, yang dipikirkannya apa, Pak? Jawablah dikit, Pak. Orang habis judi, menang judi nih, apa yang dipikirkannya setelah itu, Pak? Itu kata orang duit panas. Itu kata orang, saya pernah dengar aja. Saya tidak pernah judi. Duit panas. Dapat dia duit banyak, Pak. Setelah itu ngapain dia? Minum-minuman, foya-foya. Ini 3 serangkai itu, Pak. 3 serangkai kata orang tuh, Pak. Kalau sudah ada judi, di sana ada prostitusi. Di sana ada minuman. Itu 3 serangkai namanya itu, Pak. Pak enggak tahu itu? Alhamdulillah Pak enggak tahu ya. 3 serangkai, Pak. Orang habis judi pasti gitulah. Main perempuan, prostitusi segala macam. Habis itu apa? Minuman keras 3 serangkai itu. Habis itu ada yang keempat lagi. Apa itu? Bunuh. Itu, Pak. Makanya kalau dasarnya haram, Pak, enggak ada efeknya pasti haram. Si buruk. Nah, makanya supaya hati ini, badan ini terbawa, apalagi kan masuk bulan suci Ramadan, Pak ya. Apain kita, Pak? Allah, banyak-banyak salah ya Allah. Pak, enggak usah cari kesalahan orang. Apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan sibuk dengan kesalahan orang. Apa sebab, Pak? Karena kita juga punya salah. Oh, Bapak mengatakan, saya tidak pernah salah, saya bersih orangnya, tidak pernah salah. Kalau Bapak nggak pernah salah, lebih baik waktu Bapak gunakan untuk berzikir. Daripada mencari kesalahan orang lain, apa gunanya? Nggak ada baiknya buat kita. Yang ada, dosa mencari kesalahan orang. Jangan-jangan malam dia tobat, atau pagi-pagi dia tobat. Kita udah sibuk mencari kesalahan dia. Ya kan? Kalau kita tak punya kesalahan, lebih baik kita ngapain, Pak? Zikir. Itu lebih baik daripada mencari kesalahan orang lain. Karena setiap orang pasti punya salah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Makanya nih, ayatnya kita baca. Allah merintahkan kita untuk taubat itu sebenarnya, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, Pak? Tubu ilallahi jami'a la'allakum taubatlah kalian kepada Allah semuanya. Taubatlah kalian semuanya. Siapa yang semua itu, Pak? Baik Nabi maupun umat seperti kita nih. Semuanya pasti salah. Nabi taubat nggak, Pak? Taubat. Cuman Nabi taubatnya dari apa, Pak? Bukan dari dosa. Nabi tidak pernah berdosa. Orang Nabi nggak pernah dosa. Taubat Nabi itu dari apa, Pak? Dari lalai mengingat Allah. Itu aja. Harusnya kan Allah ingat kita nggak, Pak? Jawablah dikit, Pak. Ya Allah, tolonglah dikit. Allah ingat kita nggak setiap waktu, Pak? Ingat. Bapak tidur, Bapak ingat diri Bapak nggak? Tidur, Bapak tahu nggak dengan diri Bapak? Tapi Allah jaga nggak? Jaga. Harus kita minta sama Allah pas kita selesai tidur. Oh, ya Allah, alhamdulillah, taubat sama Engkau ya Allah. Aku tidur lupa aku kepada Engkau ya Allah. Tapi ini bukan daya dan kuasaku, aku tidur kan kau yang lupa. Kalau kau tidur, aku tidur masih ingat, berarti nggak tidur, ya kan? Tolong tobat. Nabi tobatnya dari situ, Pak. Makanya kata Nabi, inni atubu ilallah sab'ina marratin fi kulli yaumin. Atau dari yang lain, mi'atu marratin fi kulli yaumin. 100 kali dalam sehari. Tobat ya Allah. Tobat ya Allah, tobat. Gitu Pak ya. Tobat itu bukan taubat, itu bahasa astagfirullah. Bukan tobat. Nah itu bahasa Bapak itu astagfirullah.
Ampun ya Allah, ampun. Makanya kan itu kan apa tuh Abu Daud dalam hadis Nabi itu berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu dan tobat kepadamu ya Allah. Sementara syukurku dan tobatku ini dari lidah yang kau kasih. Kan semuanya dari Allah nih Pak ya. Lidah ini dari Allah. Kita kan tobat lewat apa Pak? Lewat lidah, lewat hati segala lah. Lewat hati macam kan. Semuanya dari Allah. Bagaimana saya bisa bertobat? Bukan apa yang saya dapatkan ini dari saya sendiri, tapi dari engkau. Habis itu saya tobatkan kepada engkau. Kan percuma aja. Kan seolah-olah kan percuma itu Pak ya. Bapak paham nggak dengan ini Pak? Nih Bapak tolonglah, kenapa Bapak nggak semangat ini? Semangat nggak nih? Saya udah semangat itu. Itu Pak, apa namanya itu? Gimana cara tobat dan bersyukur? Tolong ya Allah. Apa kata Allah? Aku tidak memberatkan engkau, wahai Daud. Kau sudah mengucapkan tobat aja, aku sudah anggap kau sudah bertobat tuh. Aku anggap mulutmu kamu yang punya. Aku anggap hatimu yang punya. Kau yang punya. Walaupun sebenarnya semua itu dariku. Jadi kita nggak diberatkan sama Allah. Coba kalau diberatkan sama Allah, kira-kira gimana Pak? Harus dari Bapak ada timbal balik ke Allah gitu. Kan Allah sudah kasih nih semua nih. Bapak buat sesuatu, nanti Pak balikkan ke Allah, baru namanya ucapan terima kasih kan. Contoh gampang Pak. Bapak dikasih berbuka puasa kolak sama tetangga, ya kan? Ucapan terima kasih Pak gimana? Makasih aja. Ilah. Nah boleh Pak. Kalau Bapak dikasih kolak sama tetangga, kalau ucapan terima kasih itu ya makasih pakai mulut. Habis itu balas. Apakah dengan kolak yang sama Pak balas? Marah tetangga, kolak lagi kata dia. Ini kolak saya yang bikin, dibalikkan kolak juga. Harusnya gimana cara balikkannya Pak? Diganti dengan yang lain. Apa dengan yang lain Pak? Nasi liwet. Saya udah kelihatan sedikit tuh Pak, nampak sama saya dari sini. Ada insya Allah, Bapak tenang aja lah. Semangat, ada nasi liwet, tenang lah, ada nampak. Lauknya belum ada, nasinya juga ada enak, itu kan dia dibumbuin tuh Pak. Ya Allah, Bapak ya Allah. Gitulah ya, contohnya kan begitu. Ini contohnya begitu kan. Tapi kita membalikkan apa yang dibalikkan, apa yang diberikan Allah SWT. Tapi Allah sudah anggap itu sudah cukup. Itu ayatnya Pak. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Benar-benar taubat apa Pak? Udah tobat jangan diulangi lagi. Tapi nanti kita akan bicara tingkatan-tingkatan taubat orang itu. Ada orang yang taubat betul-betul tidak diulangi lagi. Itu mantap, itu taubat yang sebenarnya. Tapi Allah masih maafkan orang yang taubat tapi dia lakukan lagi Pak. Perbuatan itu dia lakukan lagi, tapi dia sudah berusaha untuk tidak melakukan tapi tergelincir lagi. Taubat lagi, Allah masih maafkan. Kalau Bapak kira-kira bisa nggak Pak? Tapi dia sudah berusaha, dan besarnya yang dia lakukan dulu dengan setelah taubat makin kecil perbuatan yang sama itu, makin kecil, volumenya makin kecil. Allah masih menganggap. Makanya itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, tobatlah kepada Allah sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Artinya apa? Atau Allah mengatakan, berulang-ulang Allah mengatakan tobatlah. Artinya apa? Allah tahu manusia itu berbuat salah, kemudian tobat, salah lagi, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Allah tahu, Allah masih terima Pak. Kecuali dosa besar Allah nggak terima itu. Dosa besar itu tobatnya hanya berapa Pak? Sekali aja. Apa dosa besar Pak contohnya Pak? Syirik. Apalagi Pak? Membunuh, murtad. Apalagi Pak? Durhaka sama orang tua, itu dosa besar. Dosa besar itu sekali. Kalau syirik itu paling besar. Syirik itu Pak, paling besar. Tapi syirik itu juga bertingkat-tingkat ya Pak ya. Ada syirik karena kesadaran diri, itu yang paling tinggi. Tapi ada syirik karena kebodohan, itu masih rendah. Tapi syirik yang dimaksud adalah syirik apa Pak? Syirik apa Pak?
Syirik yang karena kesadaran diri itu yang kalau dia tobat berapa Pak tobatnya Pak? Sekali. Atau mungkin bisa diartikan syirik itu murtad dengan arti yang lain, murtad ya misalnya ya. Murtad itu boleh berapa Pak? Sekali. Sekali Pak, itu dosa besar sekali. Bapak pergi ke agama lain, habis itu taubat lagi ke agama Islam, Allah masih terima. Tapi kalau murtad lagi, nggak ada lagi pintu taubat baginya. Ya. Itu Pak ya, itu contohnya tuh ya, syirik. Tapi kalau durhaka sama orang tua kan dosa besar Pak ya, dan itu bertingkat-tingkat juga. Durhaka sama orang tua tuh yang mana yang tidak diterima taubatnya? Kalau dibunuhnya orang tuanya. Tapi kalau di hadinya aja, minta duit, itu dosa besar juga. Tapi di bawah dari membunuh, di bawah itu efeknya nggak terlalu. Kalau membunuh udah selesai masalah. Ya kan? Jadi kalau di hardinya orang tuanya di bawah itu. Kalau dia taubat masih diterima Allah. Salah lagi masih diterima Allah. Karena dosa membunuh orang tua itu yang paling besar membunuhnya. Dosa durhaka sama orang tua yang paling besar apa? Membunuhnya. Tapi kalau menghardi, jadi jangan bapak juga lakukan. Ini agak menengah nih Pak dosanya Mak. Walaupun dosa besar itu kepada Mak, tapi ini agak menengah. Tidak apa-apa ya Mak ya. Jangan begitu. Balik cepat aja Pak ya. Bapak saya kalau Bapak nggak semangat tuh saya juga tolonglah. Nah Nabi Muhammad bersabda, wahai manusia bertobatlah kepada Allah, pada Tuhan kali. Nah, sesungguhnya aku bertobat kata Nabi berapa tadi Pak? 100 kali dalam sehari. Tapi Nabi berdosa atau enggak Pak? Enggak. Nabi dosanya karena alay aja. Kurang apa tuh? Kurang maksimal dalam, bukan lalai sih, kurang maksimal dalam ibadah. Harusnya maksimal. Padahal Nabi itu kan maksimal ibadahnya Pak ya. Tapi Nabi masih merasa kurang. Karena Allah itu nikmatnya terlalu banyak. Ya Pak ya. Kita ini nikmat Allah banyak nggak sama kita Pak? Banyak banget, nggak terhitung sama kita. Baru bangun tidur aja bernafas. Nah, itu udah nikmat sama Allah tuh kan. Kalau Pak pergi ke dokter berapa tuh bayarnya Pak? Untuk oksigen berapa satu tabung sekarang? Itu pun pakai alat. Kita pakai alat nggak Pak sama Allah? Enggak. Bebas kan? Hitunglah, serius Pak, hitunglah. Bapak cuci darah, sekali cuci darah berapa Pak? Kalau ada yang cuci darah, 2 juta. Kita cuci darah, Bapak dicuci enggak darah Bapak? Enggak. Dibuat sama Allah, apa tuh? Buah pinggang, apa namanya Pak? Ginjal. Dibuat sama Allah, cuci sama ginjal tuh, ya kan? Enggak ada, Allah minta. Itu ya jelas-jelas saja dulu tuh Pak. Mata Bapak berapa harganya? Kalau ada yang mau beli 1 M 1 mata, mau enggak Bapak? Kan kaya Bapak tuh, jangan Bapak bilang miskin juga, kaya Bapak tuh, kaya Bapak. Mata tuh 1 M harganya Bapak enggak mau jual kan? Dan harga, apalagi orang kaya, orang berpangkat. Minta mata itu Pak, minta mata itu harganya Pak berapa Pak hargain? Nggak ada kata dia. Saya kaya untuk apa saya duit? Kata dia kan. Kalau kita miskinnya ada harganya. Berapa harga mata Pak? Nggak juga Bapak tahu ya. Nah, berarti nggak ada harganya kan. Udahlah Bapak pusing aja kelihatannya, lanjut aja lah. Jadi Pak, sifat dari apa Pak? Tobat itu yang pertama, kata Imam Ghazali, sifat dari hewan. Jadi itu sifat orang, itu hewan, itu sifat itu masih hewan itu menurunkan nafsu Pak. Kan Bapak tobat dari nusa misalnya apa Pak? Makan harta yang haram, itu sifat hewan tuh Pak. Itu levelnya masih level rendah itu Pak. Dari level rendah dulu, sifat hewan. Sifat hewan itu apa aja Pak? Coba. Berzina, rakus, apa lagi Pak? Mencuri, apa lagi Pak? Sifat hewan. Tidak tahu terima kasih, itu sifat hewan. Itu sifat yang paling rendah, tapi banyak kita lakukan ini ya. Terus ada lagi hewan pemangsa. Hewan pemangsa itu apa katanya? Lebih puas lagi, dia membunuh segala macam. Itu hewan pemangsa itu lebih berat lagi. Kalau hewan itu hewan aja, mungkin sifat membunuh, nafsunya diputurkan. Yang ketiganya adalah sifat apa Pak? Yang tobat gitu, itu yang lebih berat itu Pak. Berat tuh. Sifat setan. Apa itu sifat setan itu Pak?
Apa sifat setan, Pak? Membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong, sok pintar gitu Pak ya. Sifat setan tuh membangkang. Tapi yang paling berat apa Pak? Merasa diri sebagai Tuhan. Itu paling tinggi dosanya itu Pak. Namanya sifat rububiyah itu apa? Merasa jadi Tuhan. Rububiyah itu Rob, merasa jadi Tuhan. Seperti siapa Pak? Firaun, Namrud, kan dia mengaku sebagai Tuhan. Iblis saja kaget. Hebat betul kamu. Saya aja enggak begitu, kata iblis. Saya menggoda kamu, ternyata kamu lebih pintar sama saya ya, katanya. Tapi ketika dia mati, dia mengundurkan diri jadi Tuhan. Kan ya kan? Mengundurkan diri enggak? Mengundurkan diri dia Pak. Oh mati dia siapa Pak? Namrud sama Firaun. Aku enggak jadi Tuhan, ampun Tuhan, aku enggak jadi, itu main-main aja kemarin, itu enggak serius, kata dia. Apa enggak serius, orang mau mati? Ya kan? Ya kan Pak ya? Benar enggak Pak? Itu sifat yang paling tinggi itu Pak. Makanya Pak, mungkin kata Imam Ghazali, orang salah karena dia punya sifat hewan. Lebih lagi apa Pak? Hewan pemangsa, lebih puas lagi dia itu. Pemangsa. Atau sifat setan. Setan itu Pak bukan saja dia yang salah, orang lain diajaknya salah. Bukan saja dia yang bunuh, tapi orang lain disuruhnya no. Itu sifat setan itu Pak. Setan itu punya sifat kayak gitu Pak. Ya kan? Sifat yang kedua apa Pak? Yang keempat. Oh jadi Tuhan ya. Tuhan lah. Itu luar biasa. Maka taubat semua. Terus sifat di atas mempunyai fase-fase dalam fitrah. Pertama, orang kalau dosa itu kan bertingkat-tingkat Pak ya. Mulanya apa Pak? Kecil, coba-coba. Lama-lama besar. Awalnya mungkin sifat setannya kecil Pak. Sifat hewannya kecil. Tapi lama-lama, contoh misalnya Pak. Orang kalau sudah terbiasa mencuri, langsung besar curiannya atau kecil-kecil dulu Pak? Kecil-kecil dulu. Udah agak aman dikit menurut dia, naik. Daman lagi, naik. Orang kalau minum minuman keras tuh langsung 3 botol atau satu gelas? 1 gelas dulu, 2 gelas dulu. Habis itu Pak berkerak-kerak ya, berkerak-kerak. Bapak tahu kerak itu berapa botol? Hah? Kok tahu Bapak? Ilah. Saya menguji Bapak tadi itu. Berarti pernah Bapak nih. Bapak kejebak Bapak mah. Ternyata 1 kerak itu 2 lusin isinya ternyata ya. Berapa 1 lusin itu Pak? Tidak berani jawab. Oh berani juga jawab ya 12. Karena jawab Ustaz ini serba salah aja kata dia kan. Nah bila kedua telah berkumpul dia akan apa Pak? Kalau kemudian disambung sifat hewan pemangsa. Kalau dia sudah berkumpul Pak, jadi setan ya. Dia suruh orang lain. Dia bukan senang hanya dia saja melakukan perbuatan dosa. Kalau bisa orang lain begitu juga. Itu sifat setan. Itu siapa tuh? Abu Jahal Pak. Abu Jahal tuh itu kegiatan dia tuh Pak. Abu Jahal. Bukan hanya dia yang jahat, orang lain dibuatnya jahat juga. Kemudian yang terakhir baru sifatnya seperti apa Pak? Tuhan. Itu Firaun sama Namrud. Gitu Pak. Lanjut. Jadi dia dosa itu bertingkat-tingkat gitu Pak. Dosa itu tingkat serius Pak, tingkat-tingkat Pak. Kalau dalam pacaran juga begitu. Contohnya kan dalam pacaran kan Nabi Syair ini kan begitu. Tabassum. Pertama itu senyum-senyuman. Habis itu apa? Fasalamun. Habis itu ngucapin kayak gitu enggak Bapak pacaran dulu? Masa senyum. Habis itu dekat-dekat dikit ucapan apa? Salam tuh bisa assalamualaikum, bisa hai, halo, hai guys, gitu kan. Ya, itu dulu tuh Pak, itu dulu tuh. Nah, terus apa lagi? Salamun, fasalamun, habis fasalamun, fakalamun. Apa itu fakalamun? Ngomong-ngomong, diri mana? Udah makan belum? Nah, apa ditanya anak orang makan? Pasti orang tua kasih. Ya kan? Udah makan belum? Fakalamun. Habis itu apa? Famau'idun. Mau'idun itu apa Pak? Jumpa. Di mana kita janjian? Malam minggu nih. Coba. Kelima apa? Faliqaun. Ketemu Pak. Oh, udah ketemu Pak, ampun lah itu. Udah ketemu.
Sekali ketemu, 2 kali ketemu, 3 kali ketemu udah biasa. Apa kata pepatah Paris itu? Abi raso dek biaso. Itu Paris. Abi raso dek adi baso de pareso. Abi gali di galitia. Anda Bapak enggak paham tuh pusing. Ya, saya itu cuma oh enggak. Bapak, rasa-rasa bersalah itu habis gara-gara sering melakukan perbuatan dosa. Maka saya katakan Pak, biasanya Pak ya, biasanya nih. Orang kalau awal mencuri Pak, gemetaran tangannya. Gemetaran. Awal mencuri. Tapi kalau sudah biasa, sambil senyum dia mengambil, sambil senyum. Biasa. Mata aslinya seluruh tubuh kita ini tidak mau berbuat dosa. Baru pertama melihat yang haram, awalnya gimana Pak? Astagfirullah. Tapi lama-lama, enak juga. Ada lama deh lagi. Ini biasa deh. Bapak baca hadis Nabi nggak Pak? Ada hadis Nabi SAW mengatakan begini. Janganlah perempuan menyentuh perempuan, laki-laki jangan pula menyentuh laki-laki. Ada hadis ya Pak? Bapak baca di hadis Solihin, bab yang ke-300-an itu. Saya baca kemarin. Perempuan jangan menyentuh perempuan, laki-laki jangan menyentuh laki-laki. Maksudnya kalau salaman oke. Maksudnya tangan menyentuh kulit. Nanti kalau dia punya penyakit Pak, ada getaran ya. LGBT nanti. Itu perempuan dengan perempuan, apalagi perempuan dengan laki-laki. Atau sebaliknya. Ya kan? Jangan menyentuh kata. Dan jangan pula perempuan yang dewasa melihat kecantikan perempuan kecil. Kecil Pak, bukan besar Pak. Kecantikan perempuan kecil. Dan jangan pula perempuan laki-laki besar melihat kegantengan laki-laki kecil. Atau lebih parah, sebaliknya. Itu kecil-kecil Pak, apalagi gede-gede. Sama gede. Bapak paham gak nih baca ini? Ini nggak paham juga? Nggak paham. Ini masalah mata nih Pak. Itu dan kata Nabi di akhir itu, janganlah seorang perempuan menceritakan kecantikan perempuan lain kepada suaminya. Dikhawatirkan suaminya menghayal. Ibu-ibu paham nggak ibu-ibu? Ibu ceritakan apa? Cantiknya teman ibu. Ibu cerita, saya punya teman teman saya itu rambutnya panjang, insyaallah hidungnya. Seolah-olah kata Nabi, suaminya itu suami loh, bukan orang yang bukan orang lajang loh, suami loh. Suami kan sudah nafsunya sebenarnya sudah terkendalikan kan? Suami diceritakan nggak dibolehkan sama Nabi. Janganlah perempuan menceritakan perempuan lain di hadapan suaminya seolah-olah suaminya melihatnya. Oh, suaminya walaupun nggak ngomong Pak, tapi menghayal. 2 hari setelah itu diceraikannya istrinya. Diceraikan kamu ya, saya nikah sama orang yang itu. Menceritakan saja tidak boleh. Makanya ulama mengatakan jangankan melihat gambar. Nih gambar. Bapak tahu gambar? Jangankan melihat gambar, lebih-lebih video diceritakan saja dan membuat orang itu menghayal, haram hukumnya. Makanya kalau ada orang mengatakan itu kebiasaan saya kebiasaan dewasa, boleh aja lah begitu. Udah baca hadis itu. Bapak paham gak ini? Alhamdulillah lah kalau Bapak paham. Serius Pak, menceritakan saja nggak boleh, apalagi melihat, apalagi yang bergerak, bukan gambar, bergerak, apalagi ketemu. Pak, Bapak kan punya nafsu. Semua kita punya nafsu nggak? Nafsu itu tujuannya untuk diumbar atau untuk ditahan? Tahan. Bukan untuk diumbar. Sebab nafsu itu kalau diumbar, apa yang terjadi Pak? Dia sulit untuk dikendalikan. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan nafsu itu seperti kuda. Seperti apa? Kuda. Kalau kau ingin selamat darinya, pegang tali kekangnya. Berarti Bapak depan. Bapak tahu pernah lihat kuda nggak? Bapak bukan di atas, Bapak saya di bawahnya. Tali kekangnya pegang. Tali Bapak kemana? Itu kuda. Itu pun kalau Bapak pun pegang tali kekangnya, kemungkinan dia bisa memberontak nggak? Masih bisa juga. Jangan masih bisa. Kalau tidak pandai, Bapak tidak kuat, Bapak megang memberontak dia. Lepasnya nanti. Itu ibarat apa Pak?
nafsu. Jangan bapak di belakang kuda. Kalau bapak di belakang kuda gimana? Sipa ya bapak di belakang kuda. Itu ya kan. Sipa apa bahasa Indonesia? Tolong bapak, apa bahasa Indonesia? Diterjang, ditendang bapak, ditendang serius. Disepak, didompak. Adalah terserah bapak lah bahasa gitulah pak. Makanya pak, nafsu bapak itu jangan bapak didepankan. Kedepankan nafsu itu jangan dikedepankan. Nafsu itu di mana? Simpan di belakang sebagai pendorong. Kita butuh nafsu pak, betul pak? Butuh. Tapi tempatkan dia pada tempat yang sah, betul kan? Yang sah ditahan. Terus apa lagi pak? Bapak punya marah nggak? Marah itu apakah harus diumbar? Terus harus diumbar? Ditahan. Semua kita punya marah, ditahan. Dan boleh melakukan marah di tempatnya. Kalau anak istri bapak nggak sholat, itu pak marah. Tapi nggak usah mukul dulu, marah aja dulu. Saya marah nih, gitu kan? Kamu nggak sholat, nanti masuk. Saya masak apa? Sekamar dengan babi hutan. Hutan kan nggak sholat ya, gitu. Gitu. Harus itu marah tempatnya itu. Tapi kalau nggak ada tempatnya marah-marah aja apa lah kata istri ini, abang ini marah-marah cepat mati nanti. Ya Allah ya Rabbi, bapak paham gak ini? Kita makan lagi atau gimana nih? Ya, siap. Tobat lah ya pak sama Allah ya. Tobat ya, tolong tobat pak ya. Itu intinya tobat. Tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil. Dosa besar itu apa bedanya dengan dosa kecil pak? Dosa besar itu, tadi walaupun sudah disebutkan itu inti dosa, tapi dosa besar itu artinya apa pak? Dampaknya besar. Kalau dosa kecil, dampaknya kecil. Tapi ulama banyak ini pak menjelaskan dosa-dosa itu. Syirik, apa dosa besar itu? Seperti syirik, membunuh, orang mengharamkan kecuali dengan alasan yang benar. Allah apa tuh? Membunuh orang yang diharamkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari perang. Ini walaupun dia disebutkan dosa besar pak, tapi efeknya lihat, efeknya besar atau enggak? Kalau efeknya besar berarti memang besar nih dosanya. Tapi kalau efeknya kecil, misalnya makan harta anak yatim 1000 aja, berarti enggak besar. Tapi kalau sudah membuat anak yatim itu enggak makan, mati dia, besar. Ya kan? Tapi gini ya, banyak pada definisi dosa besar itu. Menyekutukan Allah itu. Nah lagi nih. Nah gini aja lah nih ya. Abu Shalih Ibnu Abbas berkata, dosa besar adalah dosa pertama katanya, ciri-ciri dosa besar, dosa yang wajib hukumnya had di dunia. Di dunia itu Bapak? Dihukum di dunia. Berarti di akhirat hukumannya ada, tapi DP-nya di mana Pak? DP dunia itu namanya hukum dosa besar. Tapi kalau masih tersimpan dosa itu sama Allah Subhanahu wa taala, berarti dosanya yang dilakukan masih kecil. Tapi kalau terhukum di dunia, hukuman itu bisa ke langsung pribadinya atau orang lain yang melakukan. Hukuman pribadi apa contohnya Pak? Terasa dalam dirinya enggak aman. Itu besar berarti. Said bin Jubair mengatakan, dosa besar adalah semua dosa yang Allah ancam dengan neraka. Itu definisi-definisi. Tapi ada lagi mendefinisikan dosa besar itu apa Pak? Dosa yang efeknya besar, dosa kecil, dosa yang efeknya kecil. Seperti api besar atau dengan api kecil. Orang kalau dosa besar itu Pak, seperti api besar, sekali dia masuk mati dia. Tapi kalau api kecil Pak, hanya membakar sedikit saja. Itu. Jadi Bapak definisi-definisi dosa besar ini, walaupun ada ulama mengatakan ada 110 dosa besar. Tapi Nabi mengatakan ada berapa Pak? 10 dosa besar. Tapi yang 110 itu disebutkan efeknya besar. Walaupun sebenarnya apa Pak? Berawal dari ada dosa besar itu bisa juga berawal dari dosa kecil kemudian Bapak lama-lama jadi besar, itu dosa besar ya. Ini dijelaskan juga oleh Abu Thalib Makki mengatakan gini. Dosa besar itu ada 4 dalam hati. Walaupun tidak dibuat Bapak, tapi dalam hati pun termasuk dosa besar. Apa itu Pak? Syirik menyekutukan Allah itu walaupun dalam hati, syirik dalam hati enggak pernah dia itu, tapi dalam hati membangkang, bersekuku atas kemaksiatan. Ini benar ini, yang saya lakukan ini benar nih. Padahal dia dosa tapi dia mengaku tetap. Kemudian berputus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Kemudian padahal Allah pengasih, merasa aman dari siksa Allah. Insya Allah nanti kalau begini tak masuk surga juga, tenang. Nah itu dosa besar. Terus ada lagi di lisan, 4 di lisan, dosa besar. Apa itu Pak?
kesaksian palsu. Tapi lihat juga, karena kan kesaksian palsunya itu efeknya besar nggak? Kalau besar berarti dosa besar. Kalau efeknya kecil, kecil. Kesaksian palsu, Pak ya. Dosa palsu. Terus apa lagi, Pak? Menuduh wanita yang baik berzina. Orang dituduh. Kemudian sumpah palsu, sihir. Itu di mana, Pak? Di lisan. Ada lagi 3 di perut. Apa itu, Pak? Minum khamar, makan harta yatim, makan ya itu sebab. Kemudian yang kedua, 2 di kelamin. Apa itu, Pak? Zina, LGBT. Apalagi 2 di tangan. Apa itu? Membunuh, mencuri. Kemudian 1 di kedua kaki. Apa itu, Pak? Melarikan diri dan perang. Efeknya besar, ya kan? Terus 1 di seluruh tubuh. Apa itu? Neraka pada orang tua. Ini dia mengklasifikasi gitu. Tapi intinya, Pak, kalau bisa sih dosa itu jangan dilakukan. Sebab dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Bapak mau nanya nggak, Pak? Enggak. Bapak mau nanya, silakan, Pak. Dia, oh. Contohnya, Pak. Oh. Ya, itu bukan dosa, tapi itu adalah apa namanya, toleransi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah nggak dosa, itu nggak dosa, Pak. Cuman toleransi agar dia tetap taat sama Allah, maka diganti dia bukti bahwa dia itu masih ingat sama Allah. Itu bukan dosa. Kalau dosa ini, Pak, nggak bisa diganti fidyah, dia bisa diganti dengan taubat. Apalagi, Pak, contohnya kalau ganti-ganti itu, Pak? Bapak kalau haji itu sangat tahu itu haji, Pak. Tepuk lalat atau apa? Atau Bapak cabut? Coba ada Bapak? Cabut rumput, cabut bulu kepala Bapak ya, cabut apa? Rambut, itu semua, Bapak kan? Itu ganti fidyah. Itu bukan dosa sebenarnya, tapi apa? Kesalahan, bukan kesalahan juga. Untuk bukti bahwa kita memang patuh terhadap aturan Allah, ya udah kita ganti dengan fidyah biar dia sempurna. Itu ya, Pak. Contoh lagi, Pak, dia seperti dosa tapi sebenarnya ini enggak dosa. Habis Bapak sholat, pertama kali selesai sholat, Bapak ucapkan apa? Astagfirullah. Apakah Bapak melakukan dosa ketika sholat? Enggak. Tapi ganti supaya sholat itu sempurna, maka ucapkanlah astagfirullah. Kok kurang-kurang sholat tadi, ya Allah, tolong ampuni, penuh-penuhi ya Allah. Dewa ya. Tuh. Tapi yang dikatakan dosa itu, Pak, dia nggak bisa fidyah. Kalau dosa bisa fidyah, enak betul. Terus, Pak, enak apa? Fidyah, ya kan? Dia Bapak, dia membunuh, fidyah aja lah. Nggak bisa, Pak. Dosa besar itu ketentuannya berlaku. Syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Kalau membunuh, tobatnya gimana, Pak? Ya dibunuh. Baru diterima tobatnya sama Allah. Ya kan? Mencuri, kalau besar mencurinya sampai 1 nisab, Pak, sampai 60 juta, diapain, Pak? Potong tangan. Tapi kalau kecil-kecil, enggak potong tangan, paling potong jari. Pokok sampai 1 nisab, Pak, itu potong tangan. Itu ketentuan dan syarat berlaku itu, Pak. Berlaku. Tapi yang menentukan itu siapa, Pak? Hakim. Nggak bisa semua orang. Dia akan lihat ini apa latar belakangnya ini. Kan itu dilihat. Tanya lagi, Pak. Ayo silakan, Pak. Kenapa, Pak? Oh, iya. Ya, itu di situ, Pak. 2 di mana itu masuk dosa besar juga. 2 di lisan. Kalau di kelamin ada, dia masuk dalam kategori-kategori ini, walaupun bukan syirik tapi pelaku dosa besar yang
lain masuk neraka juga. Makanya kalau ada kata-kata ancaman neraka, kata ulama tadi di atas Pak, berarti dia termasuk dalam golongan dosa besar. Jadi kan gitu aja Pak. Maka Nabi mengatakan apa di hadis yang lain? Jamin untukku dua ini, aku jamin kalian masuk surga. Apanya Pak? Mulut dan maluan. Jadi karena itu termasuk dosa besar itu di hadis yang lain, gitu kan? Pokoknya Pak, kata ulama tadi kan, apapun ancamannya neraka berarti itu dosa besar. Gitu, Pak. Walaupun bukan syirik tapi yang lain. Ya, Pak. Ya. Iya. Itu saya rasa iya Nabi Yunus. Iya, Pak. Itu sesuatu dosanya kalaupun dikatakan dosa tapi dosanya Bapak sangat bukan takdir Pak, memang dosa kecil gitu. Memang ada juga kan dosa itu memang keinginan itu aja Nabi Adam alaihissalam. Kan ada undang-undang di surga itu Pak, seluruhnya jadi halal. Saya contohkan Pak, di surga itu Pak, khamar boleh nggak Pak? Minumannya Pak? Boleh. Rahiku maktum kata Allah dalam Quran nanti Pak. Rahiku maktum korma ya apa tuh khamar yang campur oplos Pak. Tapi tidak memabukkan, dia manis. Boleh. Babi boleh nggak Pak? Serius Pak? Babi boleh nggak? Boleh, halal. Semuanya dalam surga di dunia ini aja yang haram. Tapi di surga semuanya halal. Nggak ada batasan haram. Sekarang contoh, itu yang haram-haram jelas Pak. Sekarang buah ya. Atau mendekati pohon atau buah khuldi lah namanya, orang nyebut buah khuldi. Tapi walaupun tidak ada hadis yang mengatakan buah khuldi itu apa Pak ya? Buah lah. Pak, buah ada yang haram nggak kira Pak? Di atas dunia ini ada yang haram nggak buah Pak? Ada Pak. Kecuali racun segala macam mungkin ya, mau mati. Tapi kan kami Adam kan nggak mati Pak, ya kan? Berarti dia aslinya nggak haram Pak. Cuma ujian Allah aja supaya jangan dekati pohon itu. Itu dengan pohon. Ya cuman ujian Allah. Namanya juga Allah sudah berkeinginan apa Pak? Apa keinginan Allah Pak? Manusia itu bukan di surga, tapi diuji dulu di dunia. Nah, Nabi Adam terpedaya dengan setan. Tapi kalau Nabi Adam tidak terpedaya, bisa jadi Nabi Adam terus-menerus di surga, kemudian anak cucunya nanti kalau dia lahir, Pak, anak cucunya yang melakukan itu kan. Kemudian anak cucunya yang turun. Tapi untuk pastinya nanti Pak tanya sama Allah. Kenapa kok bisa begitu? Serius Pak jawabannya Pak. Tapi yang jelas Pak, yang jelas itu jawaban ngeles itu Pak, jawaban ngeles itu Pak. Itu paling enak itu jawaban begitu Pak. Tanya sama Allah itu paling, karena Allahu a'lam itu sebenarnya Nabi itu sangat suka sih setelah dijawab mengatakan apa Pak? Allahu a'lam. Tapi kalau bahasa saya tanya aja sama Allah, kan sama aja gitu Pak ya. Allah lebih tahu kan. Cuma gitu Pak. Aslinya tidak apa Pak haram, tapi jadi enggak boleh. Di surga tuh enggak ada yang enggak boleh Pak. Semuanya boleh aslinya itu mah. Berarti Nabi Adam salah atau enggak salah itu Pak sebenarnya Pak? Kalau dilihat kalaupun dikatakan salah, salahnya itu hanya kecil Pak. Tapi tobat Nabi Adam berapa lamanya Pak? 40 tahun membangun 2 masjid. Masjid apa yang dibangunnya? Masjidil Haram Mekah sama Masjid Al-Aqsa di Palestina. 2 masjid. Tujuannya dibangun untuk apa Pak? Tempat untuk taubat. Walaupun nanti hancur pada masa Nabi Nuh, dibangun ulang oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang awalnya siapa yang bangun? Nabi Adam. Karena Nabi Adam minta sama Allah, ya Allah, aku lihat di Baitul Ma'mur ada malaikat yang muter-muter di Baitul Ma'mur. Buatkan pula untuk kami di dunia. Apa kata Allah? Buat masjid di sana. Ya kan? Buat masjid di sana. Terus Masjidil Aqsa, Nabi Adam alaihissalam tidak cukup dengan satu masjid. Kalau di sini mungkin pas ketika dia ibadah di Masjidil Haram sudah ada punya anak, sudah punya anak sama macam terganggu, misalnya ada terganggu kan, buatkan masjid satu lagi. Apa kata agak menjauh dikit masjidnya biar nggak diganggu. Mungkin masjid apa namanya Pak? Masjid Aqsa. Aqsa itu artinya apa Pak? Agak jauh dikit masjid. Masjid Aqsa Palestina. Gitu Pak ya. Saya rasa Bapak kepengen makan. Iya Pak ya. Udah ya. Tapi yang penting Pak,
Bapak kalau ingin semangat ibadahnya Pak, ini sebelum suci Ramadan, ini kan penutupan nih. Bapak kalau ingin semangat gimana Pak? Tobat dulu, itu intinya. Tobat dulu dari segala yang apa Pak? Yang buruk-buruk. Nanti Bapak semangat. Semuanya Pak, baik dosa lisan, dosa apa lagi Pak? Perut, dosa apa lagi Pak? Kelamin, dosa tangan, dosa kaki, dosa tubuh, dosa hati Pak. Bapak bersihkan semua Pak. Pak semangat. Tapi kalau nggak bersih Pak, salah satu di antara ini kira-kira gimana Pak? Kira gimana Pak? Itulah yang membuat kita berat untuk ibadah. Maka kalau Bapak ingin baik, ini kan, ini syarat pertamanya. Apa syarat pertama Pak? Tobat. Itu syarat pertama. Bapak harus ingat-ingat dosa Bapak. Nggak usah Pak ceritakan ke orang lain. Kalau Bapak ceritakan ke orang lain pun, nanti orang lain itu terinspirasi. Nabi nggak membolehkan kita cerita dosa kita ke orang. Pikirkan aja sendiri. Ya Allah, tolong ya Allah, banyak apa. Tanya sama istri, abang kok 3 hari ini nangis saja bang? Nggak apa-apa, nangis saja lah. Abang banyak dosa ya bang, jangan tanya-tanya. Nah gitu, nggak boleh gitu Pak ya. Insya Allah bersih hati. Kalau udah bersih hati Pak, bersih badan semacam Pak, Allah buat kita semangat. Tapi kalau enggak, nah Pak, kita salam-salaman, ibu udah salam-salaman tuh. Alah Pak, terima kasih ya Pak ya atas perhatian, mohon atas segala kekurangan. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafatul majlis. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita banyak sering baca doa sebelum Ramadan Pak. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, sampaikan kepada kami hilal bulan Ramadan dalam keadaan aman, penuh keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhan kalian, Allah, ikhlas beribadah di bulan suci Ramadan hanya untuk Allah. Itu doanya Pak ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamata wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doanya Pak. Mudah-mudahan Bapak masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, aman, selamat, dan Islam ada dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Persembahkan semuanya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.